pemirsa, welcome back to PPK Podcast Punya Kita. Apa kabar pemirsa? Dimana-mana berada, tuh senang sekali hari ini kami kembali menghadirkan seseorang yang nantinya akan memberikan inspirasi kepada kita semua. Nah, untuk tamu yang kita undang kali ini agak jauh ya. Ini dari daerah Pentagon, Amerika Serikat. Bukan. Dari Pentagen, Pendum Talang Genting, salah satu desa yang ada di Kabupaten Kerinci. Pasti kalau misalnya pemirsa sering nonton TVRI Jambi, sering melihat Bapak ini ya. Karena memang Bapak ini adalah salah satu tokoh masyarakat yang ada di sana, yang tentunya juga sudah membuat banyak sekali inovasi di desa tersebut, sehingga desa tersebut bisa menjadi terkenal tidak hanya Jambi tapi juga di Indonesia. Sudah saya undang di sini Bapak Usman Bagawi. Halo Pak Usman, ini saya panggilnya apa nih? Pak Usman, Pak Baga, atau Pak Awi? Pak Usman aja. Pak Usman aja, asik ya. Pak Usman sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Dari mana tadi Pak? Ini kok tiba-tiba bisa ada di Jambi nih, ceritanya gimana Pak? Ya, kita ada urusan di Dinas Pariwisata Jambi. Oh, lagi ada urusan. Orang sibuk guys, banyak urusan gitu ya. Urusannya apa nih Pak? Jadi dalam rangka kita untuk lomba adui ini. Lomba apa Pak? Adui. Adui. Ya, adui itu. Jadi dari 4.439 desa se-Indonesia. Jadi Pentagen, Kecamatan Danau Kerinci itu termasuk 50 besar. Wah, keren. Ini berkat perjuangan dari Pak Usman Bagawi juga ya. Rela loh guys, datang jauh-jauh dari Kabupaten Kerinci ke Kota Jambi untuk mengikuti rangkaian acara ini gitu Pak ya. Keren banget Pak. Baik Pak, ini pada nanya semua nih Pak, Pentagen itu adanya kan di Kabupaten Kerinci Pak. Iya. Nah, Bapak bisa mendeskripsikan dong Pak, Pentagen ini kondisi desanya tuh seperti apa sih Pak? Kok bisa sih desa Pentagen ini sudah banyak yang tahu, kenal, dan juga memang positif-positif aja kalau melihat desa Pentagen ini Pak. Boleh diceritakan gimana Pak? Sebenarnya desa Pentagen tuh dulu-dulu tuh sudah dikenal orang. Tapi untuk lebih mempopulerkan lagi se-Indonesia ini, khususnya Provinsi Jambi ini, itu melalui pariwisata desa. Oh, pariwisata desa. Iya. Apakah ini menjadi salah satu BUMDes atau gimana Pak untuk pariwisata ini Pak? Jadi dari awalnya kita bergerak daripada BUMDes. Jadi tahun 2017 itu kita mulai membentuk BUMDes di Kabupaten Kerinci. Nah, di situ sebelumnya kita bukan ke pariwisatanya, kita membentuk embung desa. Kita membentuk embung desa, ada lahan sekitar 2 hektar yang tinggal yang tidak bisa dikelola oleh masyarakat, ya kan? Maka di situ kita jadikan embung desa. Embung desa ya. Embung desa itu kita bisa mengairi 80 hektar sawah yang ada di Pentagen. Kalau dulunya itu sebelum kita buat embung desa, banyak sawah-sawah itu yang kekeringan air. Sebab airnya tidak lancar jadinya. Kalau musim penghujan banjir. Kalau musim panas Kering. tentu kekeringan. Jelas kan? Nah, jadi setelah kita buat embung desa, ya kan? 2017 itu saya lihat ini ada potensinya perikanan. Nah, maka pada waktu itu saya meminta bantuan ke Dinas Perikanan Provinsi, Pak Tema waktu itu. Dia memberi bantuan 60.000 bibit ikan dan 2 ton pakan. Tapi dia bilang, katanya yang memasukkan ini nanti ini gubernur. Saya bilang itu paling bagus. Saya bilang, gitu. Simbolisnya gitu Pak ya. Simbolisnya begitu. Setelah itu saya lihat ini ada lagi potensinya pariwisata. Nah, jadi Bapak kolaborasiin gitu Pak ya. jadi ada 3 potensi itu.
kalau pariwisata ini kita tidak terlepas daripada Dinas Pariwisata Provinsi. Juga tidak terlepas dari Dinas Pariwisata Kabupaten. Kita harus kerjasama. Juga tidak terlepas daripada media-media yang ekspos. Nah, sehingga sekarang kita telah mempunyai kemasukan itu udah 1 tahun itu sekitar 400 atau 300 juta. Wah, keren banget. 1 tahun sampai 400 juta ya. Wah, mantap banget, Pak. Jadi inilah yang dikelola sampai saat ini gitu, Pak ya. Nah, inilah yang dikelola oleh BUMDes sampai saat ini. Sudah itu menambah income masyarakat. Kalau dulu-dulunya masyarakat kan masih banyak yang tidak mempunyai pendapatan. Sekarang nganggur gitu, Pak ya. banyak yang nganggur. Sekarang ini pedagang-pedagang lokal yang dari desa itu kan sudah mulai berjualan di situ. Tanpa kita pungut biaya retribusi. Iya, Sewa tempat gitu ya. sewa tempat. Oke. Kenapa? Sebab di situ ini adalah dikelola oleh BUMDes. Sebab BUMDes yang kita buat tuh murni dari dana desa. Nah, makanya dalam perdes kita pedagang luar tidak boleh masuk. Jadi masyarakat sekitar saja yang boleh Nah, jualan di situ. berarti masyarakat desa Pentagen yang boleh berdagang di situ. Kalau yang luar di luar tidak boleh, Pak. Kenapa? Kita sama-sama mempunyai dana desa. Nah, Jadi kalau misalnya desa lain yang mau jualan ya buat di desa sendiri gitu, Pak ya. boleh desa lain berjualan tempat kita, Heeh. tapi ada syaratnya. Oh, ada syaratnya. Nah, syaratnya apa? Barang kamu taruhkan di sini, yang jualan kita. Oh. Berarti kita bagi keuntungannya. Dititipin gitu, Pak ya. Dititipin. Wah, keren banget. Kalau kamu yang di situ udah bisa. Heeh. Kalau saudara yang di situ jualan umpamanya udah bisa. Nah, tapi barang saudara titipkan di sini, berapa ngasih keuntungan kepada pedagang kita tadi. Oke. Sistem titip, Pak ya. Just tip gitu loh, guys. Bukan istilahnya barang-barang orang luar Nggak bisa masuk gitu, Pak ya. Tetap bisa masuk karena semakin banyak barang Iya. semakin meriah gitu tempatnya makin gitu, Pak ya. meriah. Tapi ada caranya. Nah, gitu. Oke, harus ngikutin syarat dong ya. Syarat. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Untuk kontak person hubungi nomor di bawah ini. Wah, keren banget, Pak ya. Jadi Iya. awalnya itu dari embung gitu, Pak ya. Awalnya Untuk dari embung. menyediakan air bagi masyarakat Iya. gitu ya untuk pertanian. Terus dapat bantuan ikan, ditambahlah jadi ada bibit ikan juga di situ. Tapi kalau untuk konsep wisata yang ada di sana tuh gimana sih, Pak? Kita juga penasaran nih, Pak. Jadi di situ kita mempunyai konsep wisatanya itu adalah wisata alam. Wisata alam. Nah, jadi Alam seluruh Badukun, Pak ya. ya, jadi jadi Bapaknya seluruh bilang iya. seluruh pengunjungnya itu datang ke tempat kita itu kan, itu harus kita menyediakan merasa nyaman, ya kan, sejuk, indah. Nah, tapi hal yang demikian namanya kita di desa. Tentu kan kita tidak mempunyai pengalaman yang berlebih. Nah, kalau kita tidak mempunyai pengalaman yang berlebih, kita bersyarat dengan Dinas Pariwisata Provinsi. Maka saya mengucapkan terima kasih pada Kadis Pariwisata, Pak Arif Budiman, juga Pak Budi, dan kerabat-kerabat yang lain. Kenapa? Orang ini telah membimbing kita, telah mengajar bagaimana untuk membentuk wisata. Wisata ini Nah. ya. Jadi ya kalau kita tidak mau belajar, tidak mau bertanya, tidak mau membimbing, kapan kita mau? Kapan mau maju gitu, Pak ya. Baik, jadi Bapak ini pinter juga untuk menjalin relasi gitu, Pak ya. Tidak hanya sama masyarakat desa, tapi juga sama pemerintahan gitu, Iya, Pak ya. jelas. Kalau pihak-pihak swasta juga ada yang terlibat nggak sih, Pak, di sini, Pak? Nah, kalau baru-baru ini pihak swasta sudah ada juga yang terlibat. Salah satunya itu dari PLN Peduli. Dia telah membantu kita berupa jembatan baru nih. Sudah itu jembatan yang tengah kan? Iya. Nah, Wih, makin keren dong tempat wisata. sudah itu telah membuat nama Taman Pertiwi. Wah, sudah itu terakhir ini dia telah membantu sebuah musala.
Kita sudah punya Oh, musala sudah dong. punya musola ya. Wah. Kalau kemarin saya datang belum ada. Belum, sekarang sudah ada musala. Ini keren. Bagus. Mhm. Dari PLN Peduli. Mhm. Nah, yang baru-baru ini itu PDN itu memberi bantuan piar yang untuk dagang itu. Oke, oke. Nah, bukan piar-piar yang mentor, Pak ya. Nah, saya tidak tahu Beca gimana. motor gitu ya. Ya. Heeh. Itu ada 12 unit dia kasih. Ini Sembilan. fungsinya untuk apa, Pak, nanti, Pak? Nah, ini untuk kita sewakan kepada masyarakat dan hasilnya di-store kepada BUMDes. Wah, Itu keren. pemadaiannya. Jadi semakin lengkap lah gitu Pak ya, sarana, prasarana, Iya. fasilitas semua dilengkapi supaya Desa Pentagen ini menjadi salah satu kunjungan wisata masyarakat gitu Pak ya. Iya. Tapi kalau sekarang tingkat kunjungannya gimana Pak di sana Pak? Sekarang ini setelah COVID-nya hampir berlalu, hampir tidak ada lagi, maka tingkat kunjungan meningkat. Nah, Jadi pas COVID kemarin apa itu sepi menurun. banget gitu Pak ya? Drop kita. Drop banget. Iya, drop. Memang nggak ada sama sekali gitu Ya, Pak. nggak ada sama sekali. Wah. Tapi insya Allah tahun ini itu sudah mulai meningkat. Mhm. Ditambah lagi pembinaan dari provinsi. Sekarang ini kalau kita lihat di Pentagen itu ya di taman wisatanya sudah cukup keren. Begitu. Nah, itu tidak salah saya 2 minggu bulan yang lepas itu ada dari pembinaan dari provinsi untuk menata bagaimana keindahan kenyamanannya. Itu tidak silap saya, itu siapa nama itu? Tadi ini atau Pak Budi Rasa. Pak, Pentagen ini masuk desa wisata juga ya? Iya, Sudah desa dicanangkan wisata juga? sudah diresmikan oleh gubernur Kapan tuh Pak? 2018. 2018. Pak Paruri. Oke. Dari 2018 sampai sekarang Pak ya, udah masuk sebagai kawasan desa wisata gitu Desa Pak ya. wisata, ya. Nah, kalau desa wisata pastinya kan Bapak sudah menyiapkan ini ya, menyiapkan sebuah pariwisata yang tadi sudah Bapak sampaikan. Pastinya juga harus didukung dong Pak dengan mungkin adanya homestay. Mungkin ketika orang yang mau datang wisata ke sana, mereka bisa nginep di sana, menikmati bagaimana suasana di Desa Pentagen gitu Pak ya. Iya, iya. Homestay-nya gimana Pak? Ada juga? Sekarang ini kita telah menyediakan homestay. Hmm. Rumah masyarakat kita jadi homestay. Jadi kalau seandainya ada tamu yang datang yang mau menginap di homestay itu sudah tersedia. Wah, keren banget. Pokoknya Pentagen ini menjadi salah satu destinasi wisata. Kalau misalnya orang-orang belum tahu, ayo datang ke Pentagen Ayo gitu Pak ya. datang ke Pentagen. Kalau misalnya datang ke Pentagen ada 2 yang dilihat, satu wisatanya, satu lagi Pak Usman Bagawi. Yang ketiganya, Yang ketiganya apa itu Pak? baru 2. Iya. Yang ketiganya itu orang bisa bermain dengan ikan. Bermain sama ikan. Bermain sama ikan. Oh, teman Jadi saya bermain biasanya sama kan kucing, Pak. ikan kan liar. Tidak. Sekarang ini ikan itu jinak. Jinak Pak ya. Jadi ikan di taman kita, di kolam kita itu yang saya buka 1,8 hektar itu, ya, kalau orang sepi ikan tidak nampak Pak. Oh, kalau ramai malah muncul Pak ya. Begitu orang semakin ramai dia semakin naik ke atas. Makin muncul Pak ya. Muncul di atas kulit air tuh. Nah, jadi kalau ngasih ikan makan tuh bukan di gini, itu di langsung gini. di tangan gitu, Ah, Pak di ya? tangan. Dia kan makan di sini, makan di sini ikannya. Itu Kalau teman saya beda Pak, ngasih makan ikan Gimana? Pak, disuapin kayak gini Pak. Iya, itu keren namanya itu. Ikannya rambutnya panjang Pak. Iya. Aduh, oh jadi bisa langsung main sama ikan gitu Iya, Pak ya. bisa Jadi bermain. puas lah pokoknya ngerasain sensasi alam itu puas banget gitu Pak ya. Ya. Wah keren banget. Jadi ini semakin menjadi daya tarik orang untuk datang gitu Pak ya. Tapi kalau ikan yang gigit-gigit kaki gitu ada nggak sih Pak di sana Pak? Yang Kalau sapi ikan yang itu, Pak? gigit kaki di situ belum kita masukkan. Heeh. Kenapa? Nanti putus kaki orang. Berhenti pengunjungnya datang. Nggak ada lagi yang datang gitu Pak ya. Biasanya datangnya pengunjung datang hari-hari apa aja sih Pak? Kalau saya lihat itu pengunjungnya hari-hari besar, tanggal merah, sudah tuh Sabtu dan Minggu. Oh, kalau Sudah hari-hari itu, biasa relatif lah Pak ya. kalau hari-hari biasa itu selepas orang
Makan siang. Makan siang. Hmm. Jadi banyak yang datang tuh jam 3, jam 4. Sebab masuknya ke wisata Pentagen itu aksesnya bagus. Jadi mobil, motor langsung masuk sana. Oh, langsung Jadi, masuk Pak iya, ya? langsung Berarti nggak masuk. gelombang-gelombang Oh, lagi nggak, Pak ya? nggak ada lagi, udah Oke, bagus itu. udah keren banget lah pokoknya ya Pak ya. Jadi aman sampai ke Aman, tempat ya, wisatanya aman, gitu ya. Pak ya. Nah Pak, Desa Pentagen ini kan menyediakan salah satu pariwisata yang Ya. mendukung juga pariwisata yang ada di Kabupaten Kerinci seperti Ya. itu ya Pak ya. Tapi kalau melihat dari sisi masyarakatnya gimana Pak untuk di Desa Pentagen ini Pak? Karena kalau ada pariwisata itu juga harus turut didukung sama masyarakatnya. Nah, masyarakatnya seperti apa di sana Pak? Apakah memang benar-benar masyarakat yang mendukung dan karakter masyarakat di sana itu seperti apa? Ya kalau kita lihat masyarakat di Pentagen itu cukup untuk kita jadikan untuk desa wisata. Kenapa? Masyarakat itu karakter itu bagus-bagus. Jadi tidak ada di situ pengunjung masuk tuh takut, tidak ada. Yang bertato tidak ada. Oh, nggak ada yang bertato Rambut Pak panjang gondrong tidak ya? ada. Oh, nggak ada yang rambut gondrong Pak Yang ya? pakai singlet jalan di halaman itu nggak ada. Oh, nggak ada. Itu memang sudah kita atur, jangan. Berarti pakai Yang celana pendek juga namanya nggak ada? wisata, orang ke tempat wisata itu adalah untuk menenangkan otaknya. Yang stres kan bisa hilang. Kalau orang masuk ke tempat kamu, tambah stres orang, itu bukannya namanya wisata. Wisata. Makanya saya lihat kalau masyarakat itu sangat mendukung. Orangnya ramah-ramah, ya kan? Taruhlah seandainya kamu di luar jauh, nanya, dia bisa memandu, bisa ngantar. Bapak mau kemana? Mau ke situ. Tahu tidak jalannya? Tidak tahu. Nih kita antar. Jadi baik dari segi pemudanya, orang tuanya, saya lihat ya bagus-bagus. Ya, cukup. Jadi mereka menerapkan salah satu sabta pesona Pak ya, Sabta ramah pesona. gitu Pak ya, Ramah. sama pengunjung, Ya, pengunjung. sama orang yang apa nggak tahu jalan ditunjukin gitu Pak ya. Jadi itulah saya lihat salah satunya di Pentagen itu ramai. Karena orang tidak takut dengan apa-apa. Oke. Nah, jadi ramai. Dia merasa masuk ke sana walaupun sudah maghrib umpamanya kan, walaupun jam 3 jam 4 sore, dia tidak takut, ngapa dia merasa aman. Masyarakatnya mendukung, dia tidak pernah mengganggu, ya kan? Kalau ada kesulitan dibantu, gitu. Cuman itu sebelumnya kita buat itu sudah kita kasih tahu, sudah kita ajari dulu. Jadi ada edukasinya juga Ya, kepada masyarakat ada gitu edukasi. Pak ya untuk mendukung kawasan wisata ini Pak ya. Tapi kabarnya di Desa Pentagen ini juga warganya agamis ya Pak ya. Kalau Ya. nggak salah ada rumah tahfiz juga gitu. Ya, jadi di Pentagen itu wajarlah masyarakatnya kayak begitu, karena Desa Pentagen itu adalah desa agamis. Pertama kita punya pesantren, punya rumah tapis, ya kan? Jadi di Pentagen itu kalau maghrib dan isya itu anak-anak kecil ini itu tidak ada yang tidak ada yang berkeliaran kayak itu. Ya. Itu di tempat pengajiannya masing-masing. Nah, jadi desa itu adalah desa yang mengeluarkan kuri dan quri'ah. Nah, di situ kenyamanan kita di situ. Jadi ya kalau kita lihat desa itu dari dulu, sebab desa itu mempunyai sistematisnya itu ada 5 kelompok pengajian, ya kan? Desa itu. Jadi setiap hari Jumat itu tidak ada masyarakat yang telah mempunyai anak istri ini yang tidak ada tempat pengajiannya. Jadi satu desa itu kita bagi 5 kelompok. Yang pertama Kelompok pengajian Simpang 4. apa simpang? Simpang 4. Simpang namanya. 4. Sudah tuh kelompok pengajian Harapan Baru. Sudah tuh kelompok pengajian apa namanya tuh lupa saya. Jadi, pokoknya ada empat Tadi kelompok, lima lima kelompok gitu pengajian ya. itu. Tapi ini beda-beda usianya gitu Pak ya. Bukan. Terus tetap usianya nyatu. Usianya bukan beda-beda. Jadi dia mengikuti, dia umpama kita nikahkan kamu malam ini kan. Nah, kita tanya, kamu mau masuk kelompok pengajian yang mana? Ngikut emak, ibu kamu atau bapak kamu?
Atau mau ngikut kamu sendiri, kamu pilih 5 kelompok pengajian. Jadi kalau sudah berkeluarga tidak ada kelompok pengajian, berarti belum masuk dalam data adat. Oh, jadi di data secara adat Iya, juga jadi gitu, Pak, tidak ya? terdata. Berarti kalau hilang tidak dicari. Ya kan? Kalau hilang udah hilang aja gitu. Hilang ya hilang aja. Nah, kalau mati kan tidak bunyi beduk. Tidak kita naikkan bendera hitam jadinya. Berarti tidak terdaftar di buku adatnya. Oke. Nah, makanya dari dulu, bukan sekarang itu. Dari dulu 5 pengajian ini itu setiap hari Jumat. Nah, jadi jam 1 sampai jam 4 sore itu desa tuh sepi. Sepi. Karena orang-orang berada dalam rumah Ya, gitu ya. sepi. Sebab dia ke tempat pengajiannya masing-masing. Heeh. Nah, jadi jangan heran itu. Kalau nyari saya umpamanya hari Jumat jam 2, oh nggak ada, saya ke tempat pengajian. Pengajian. Nggak bisa idak itu. Sebab di situ kan ada absennya. Kenapa orang itu nggak datang? Nah, kalau 3 kali kita berturut-turut nggak datang, Dapat payung. grup pengajian tadi sampai 200-300 orang nih ke rumah kita. Melawat jadinya. Malah dikunjungin gitu Pak ya. Dikunjungin. Orangnya apa sakit? Ya kan? Apa demam? Atau udah mati tidak ketahuan? Nah, makanya tidak boleh kita tidak datang. Paling-paling kalau umpamanya saya ke Jambi, ada urusan, orang tahu. Oh, Pak Tapi Usman harus izin ke dulu. Jambi. Atau gimana Pak? Nggak, dia nggak izin. Nggak. Orang tahu. Oh, sudah tahu ya. Ya, orang udah tahu tuh. Oh, Pak Usman ke Jambi. Sudah, berarti hari Jumat ini Nggak ngaji. nggak ngaji, dia ada ke tempat pengajian ya. Pak Usman izin dulu. Izin gitu ya. dulu berarti. Jumat depannya Pak Usman datang lagi bawa Masuk oleh-oleh. lagi bawa oleh dari Jambi kan. Itu tekniknya. Oke. Wah, seperti itu Pak. Itulah, jadi di tapi- desa itu ada berarti desa religi namanya. Tapi untuk tempat pengajian ini rumah atau memang sudah ada sarana yang dipersiapkan seperti gedung atau gimana gitu Pak di sana Pak? Nah, kalau yang 5 grup pengajian ini kita udah boleh di gedung. Kalau di gedung serbaguna tadi itu khusus untuk Karang Taruna. Oh, beda lagi Pak ya? Malam minggu. Nah, Karang Taruna harus ngaji di gedung serbaguna tadi malam minggu. Tapi yang 5 kelompok pengajian ini tadi, nah orang ini, ya kan, itu giliran rumahnya. Oh, ada boleh satu rumah. Jumat ini rumah kamu, Jumat depan rumah si A. Ganti-gantian. Gantian. Nah, kalau udah dapat giliran itu sedih dia. Nah, ini kenapa saya nggak dapat nih? Apa udah keluar dari bukunya? Takutnya udah dicoret gitu ya. Takutnya udah dicoret. Nah, itu. Jadi harus dapat giliran ya. Harus setiap hari dapat Jumat ya, Pak, ya. giliran. Rumah Bapak gilirannya kapan Pak? Kita mau datang nih Pak. Oke, Pak. Di sana juga ada syarat-syaratnya gitu Pak ya. Karena kalau kita lihat kan di sini desanya kan religius, agamis gitu Pak ya. Tapi kalau untuk mungkin masyarakat yang dari luar nih, pendatang-pendatang, wisatawan datang dari luar, itu ada syarat-syarat apa sih Pak? Ya, jelas. Kalau misalnya mau masuk ke desa Pentagen ini supaya masyarakat tahu nih Pak, mereka nantinya harus gimana ketika datang ke sana gitu Pak. Jadi kalau masuk ke desa Pentagen itu harus pakai jilbab. Harus pakai jilbab. Pakai jilbab. Yang cowok juga. Kalau di desa itu ada salah satu perempuan yang tidak pakai jilbab, berarti bukan orang Pentagen. Oh gitu. Oh itu tandanya gitu. Harus ya? kita tanya tuh, kamu orang mana? Oh, kami pengunjung wisata Pak. Oh, oke, berarti nggak pakai jilbab ya? Tapi diarahkan pakai jilbab. Enggak, Enggak. kita belum. Belum. Kita mengarahkan. Nanti kalau wisata kita nanti pasti ke situ. Jadi ya tidak pakai jilbab kita siapkan, pakai jilbab kan. Nah, jadi kalau untuk di desa kita sendiri, desa wisata itu seluruh anak-anak yang perempuan itu sudah pakai jilbab. Jadi tidak boleh tidak. Wajib Itu Pak ya. itu ciri-cirinya Pentagen. Pak. Mohon maaf nih Pak, tadi kan pendatang nanti kan diarahkan gitu Pak ya, untuk pakai jilbab gitu Pak ya. Gimana? Mohon maaf Pak, karena kita kan heterogen gitu Pak ya, Ya. banyak ya agama-agama lain. Nah kalau yang non Muslim nanti gimana Pak?
kita kan tahu ini muslim dan non muslim. Kalau yang muslim kita arahkan pakai jilbab. Kalau non muslim ya jangan dong. Itu nanti bertentangan dengan kepercayaan, tidak boleh. Sebab ini wisata. Itu tidak boleh kita mengekang. Berarti yang muslim yang lupa kan, seluruh muslim pakai jilbab dong. Kan ada yang terlupa. Kalau yang terlupa ini jilbabnya, tapi kamu bayar. Tidak boleh gratis. Bayar dong, ya kan? Iya, bayar. Produknya mereknya Pak Usman gitu. Iya. Produksi Pak Usman gitu ya. Produksi Pak Itu Usman. kalau untuk cewek gitu Pak ya, Iya. yang harus pakai jilbab kalau ketika sudah di sana. Apalagi kalau nginapnya berhari-hari gitu Iya, Pak ya. Pak. Wajib pakai jilbab kalau untuk yang muslim gitu Pak ya. Kalau yang cowok gimana Pak ketentuannya di sana Pak? Nah, kalau cowok seperti kamu, ketentuannya tidak boleh pakai celana pendek. Oh. Nggak boleh sekali Pak ya. Nah, kalau ada yang pakai celana pendek, berarti orang ini baru masuk pentagen nih. Baru sekali. Tidak boleh ditandain. pakai celana pendek. Kalau pakai kain sarung ya bagus, rapi. Nah, kalau celana pendek kan seperti ini jalan-jalan. Nah, itu orang udah lain itu. Udah lain pemikirannya. Ini orang baru atau orangnya gimana nih? Gitu. Oh gitu, Iya. nggak boleh pakai celana pendek ya. Nggak Ingat boleh. tuh pemirsa, jangan pakai celana pendek kalau ke desa Pentagen Nah. ya. Tapi jual celana panjang juga nggak Pak di sana Pak? Berarti kita berlaku celana panjang dari celana pendek. Iya. Kenapa? Sebenarnya begini, Pentagen itu kan dingin. Kalau pakai celana pendek tambah dingin Tambah jadinya. dingin ya. Belum lagi nanti ada serangga gitu Pak ya. Iya, ada serangga gigit Nanti ya. bentol-bentol gitu Pak ya. Bentol-bentol kayak Nah gitu. Pak, kalau kita ngomongin Pentagen ini memang nggak ada habisnya gitu Pak ya, karena memang banyak banget keunikan-keunikan di sana gitu Pak ya. Tapi kalau orang-orang yang memang berpengaruh gitu Pak untuk kemajuan Pentagen itu siapa saja sih Pak? Mungkin dari orang-orang tokoh agama, tokoh masyarakat yang memang dari dulu sampai sekarang tetap bersama-sama berjuang bersama Bapak Ya. juga untuk membesarkan nama Pentagen ini Pak. Jadi di situ tuh yang sama-sama berjuang tuh kan orang ada. Nah, pemuka masyarakat seperti kita kan sudah alim ulama. Jadi kita ini sama-sama berjuang untuk Pentagen. Jadi tidak boleh kita melihat umpama BUMDes sendiri, oh tidak boleh. Kita harus turun. Kita tanya apa keluhan kamu. Nah, di mana yang harus kita bantu. Nah, itulah fungsinya tadi orang ada, tokoh masyarakat, yang 4 jenis tadi. Nah, Jadi saling membantu, Nah, saling membantu. bersinergi gitu Nah, Pak ya. kenapa? Kalau nanti BUMDes ini maju, ya kan, dia sudah punya uang banyak, tentu PAD masa desa kan bertambah, lowongan kerja bertambah, kemiskinan berkurang. Nah, saya lihat sekarang ini, sejak kita buat BUMDes ini, itu sudah mengurangi angka kemiskinan. Sekarang coba pikir, kalau 30 unit pedagang yang ada di taman wisata itu membawa 2 orang pekerja, sudah berapa orang? Sudah ada 90 orang yang tidak nganggur lagi. Belum lagi pekerja BUMDesnya. 25 orang. Nah, berarti sudah berapa orang yang kita kasih lowongan kerja. Sudah Itulah dibantu tujuannya. gitu Pak ya. Iya. Tapi sebelum adanya BUMDes ini mayoritas profesi masyarakat apa sih Pak? Petani, Petani. petani sawah, petani kebun, juga petani nelayan. Nah, jadi kita rubah ya dari tempat yang tidak bisa dikelola masyarakat, masih semak-semak, ya kan, masih jauh ke dalam. Nah, itulah kita buat tempat wisata tadi, destinasi wisatanya, desa-desa wisata, cuman destinasinya di sini. Nah, di situ. Baik. Nah, tentunya di sekitar BUMDes ataupun di tempat wisata ini kan juga harus didukung misalnya dengan Ya. produk-produk pertanian dan juga Ada. produk-produk inovasi dari warga gitu Pak. Nah, kalau untuk produk pertanian yang memang dihasilkan yang nanti akan menjadi cenderamata yang diinovasikan kalau untuk di Pentagen itu apa Pak? Kita kalau di sebelah sini itu nanti kalau pengunjung datang dia bisa mengolah padi dari awal sampai panen. Oh, Umpamanya kan ada contohnya. Sudah itu
yang di atas orang yang karet-karet yang kita tinggal itu untuk kita mengajari wisata. Oh, untuk ngajarin Bagaimana nyadap gitu ya. karet kan? Itu. Sudah itu ada lagi penanaman apa namanya kopi umpamanya. Nah, namanya dari awal begini sampai berbuah begini, metik sampai menjadi kopinya begini. Itu yang kita suguhkan nanti kepada pengunjung-pengunjung dari luar. Wah, menarik gitu Pak ya. Jadi tidak hanya sekedar menikmati wisata air Oh, bukan. bersama ikan, tapi juga kita bisa melihat aktivitas lain. pertanian di sana dan bisa langsung terjun gitu Pak ya. Ada sebelah lagi kita bagian kebun cabai, ya kan? Nah, bagaimana membibit cabainya, nanamnya sampai panen. Nah, nanti kita ajar. Nah, itu bagian pertanian. Ada juga kita bagian daripada apa namanya kuliner. Kuliner kan? juga ada Pak. Kuliner kita menyuguhkan khas masakan Desa Pentagen. Apa tuh Pak? Nah, jadi salah satunya itu kalau bahasa Pentagen itu gulai amba. Gulai amba. Gulai amba itu termasuk juga istilahnya tuh makanan yang mempunyai khasiat tinggi. Kenapa? Dia tidak ada kolesterol di situ. Nggak pakai daging. Dia tidak pakai minyak. Oh, nggak pakai minyak. Dia tidak pakai santan. Oh, jadi Nah. bening gitu gulainya. Itu gimana? Bening dan juga dia pakai cabai, tapi ada bumbu khususnya. Oh, itu ciri khasnya gitu Ciri ya. khasnya. Jadi nanti kulinernya itu yang kita suguhkan kepada pengunjung-pengunjung yang datang yang mau. Nah, cuman ya kan ada yang masak dan ada juga yang mentah. Nah, nanti umpamanya kamu datang ke tempat saya. Iya. Ini yang masaknya, ini yang mentahnya. Kamu mau buat silakan ini. Mau belajar rumah ini. Nah, Diajarin gitu ya. jadi kita suguhkan yang belum jadi dan yang telah jadi. Sehingga menjadi itulah bentuk suatu wisata. Jadi kita di situ harus berinovasi dan berinovasi. Jadi semakin kesini semakin banyak inovasi Pak ya. Jadi semakin banyak pilihan masyarakat juga, wisatawan juga kalau misalnya mau datang ke Petagen gitu ya. Aktivitasnya beragam. Beragam Ya, gitu. keren. Nah Pak, ini tentunya dengan banyaknya inovasi yang ada di Desa Pentagen ini tentunya mendapat apresiasi dong dan juga menjadi lirikan juga ya bagi pemerintah provinsi ataupun pemerintah Indonesia. Nah, selama ini apa saja nih Pak mungkin apresiasi-apresiasi yang sudah diberikan untuk Desa Pentagen ini Pak? Ya, kalau khusus dari pemerintah, insya Allah itu sudah banyak. Seperti MCK, ada 2 dikasih dari kabupaten, dari pusat, kan? Sudah tuh jalan lingkarnya, sudah jalan masuk itu Jalan semuanya masuk pemerintah. yang biayain siapa Pak? Pemerintah kabupaten. Kabupaten. Ya. Kalau jalan lingkar di dalam jalan semen itu dari pusat. Dari pusat. Dari Menteri Desa. Pariwisata. Ya, Menteri Desa. Oh, Menteri Desa. Nah, kalau untuk perwisata, ya kan, kita belum bergabung seperti itu. Nah, sebab kenapa kita dengan perwisata ini baru 2018. Nah, jadi belum mengarah kepada fisik. Jadi perwisata mengarahkan kepada ilmu dulu. Sebab tanpa ilmu, kata Pak Kadisnya nih, ya kan, Pak Arif Budiman ya. Nah, tanpa ilmu kamu tidak akan dapat fisik. Kenapa? Ya tidak ada ilmu, siapa yang mau membantu kamu fisik? Makanya dari pariwisata provinsi itu mengarahkan ilmu dulu. Contohnya sekarang kan, setelah kita mendapat ilmu, kita dapat masuk 50 besar se-Indonesia. Nah, sebentar lagi kemungkinan itu tim dari pusat akan meninjau lokasi di Pentagen. Ini salah satu penyebabnya dari pemerintah Provinsi Jambi yang telah bekerja keras. Nah, sudah itu pemerintah Provinsi Jambi khususnya Dinas Pariwisata itu telah menyiapkan 12 tempat sampah yang keren-keren. Nah, itulah saya ke Jambi menjemput tong sampah tadi itu dibawa ke
Pentagen. ke Pentagen, ke dinas tadi Keren. perwisata kita. Itu yang keren dibuatnya. Jadi semakin terarah gitu Nah, Pak ya. semakin terarah. Mm-mm. Tapi Saya- kalau untuk penghargaan apa saja Pak yang sudah didapatkan Pak dari Pentagen ini Pak? Penghargaan mungkin dari pemerintah provinsi sebagai desa apa gitu. Kalau dari provinsi Kan kalau nggak salah ada Secara- beberapa waktu lalu kita ketemu iya, Pak ya. kita dapat apa namanya tuh? Dari dinas pariwisata itu Mhm. pesta pesona apa tuh? Lupa saya. Oke. Nah, yang kita terima dari gubernur itu kan hadiahnya kan dari dari pariwisata provinsi itu. Mm-mm. Nah, banyak dari provinsi banyak. Jadi kalau ngomongin prestasi banyak banget Pak ya. Banyak. Desa Pentagen ini dapat Ya, gitu Pak ya. insya Allah. Heeh. Jadi ini menjadi sebuah keberhasilan juga yang sudah diraih oleh Desa Pentagen dengan berbagai inovasi tadi gitu Pak ya. Ya. Oke, luar biasa, keren banget pokoknya. Kalau misalnya pemirsa mau ke Desa Pentagen, langsung aja nanti datang ke sana ngelihat bagaimana apa yang sudah digambarkan sama Pak ini tadi ya, Pak Usman tadi ya. Tapi ngomong-ngomong Pak Usman asli orang sana. Iya, kita asli Lahir di orang sana? Padang. Saya lahir di sana. Dari kecil berarti memang di sana Iya, gitu Pak ya. dari kecil juga di sana. Apa sih yang memotivasi Pak Usman gitu tertarik banget ya, semangat banget untuk mengembangkan desa kelahiran Bapak? Kita begini, 2015 waktu itu saya jadi kepala desa nih. Mhm. Nah, Itu sekarang bukan yang- lagi. itu yang Sekarang pertama ya, kali? pertama kali. Aha. Jadi saya waktu itu 2015 mendapat kepala desa teladan se-Provinsi Jambi. Keren. Ini bukan tepuk tangan Pak, nepok nyamuk nih Pak. Makanya waktu itu saya diundang ke Jakarta 17 Agustusnya di Istana. Satu-satunya kades waktu itu yang Ya, ke istana. untuk utusan Provinsi Jambi. Provinsi Jambi. Jadi satu kepala desa dan satu lurah. Kebetulan waktu itu lurah Sarolangun. Nah, namanya siapa itu? Bos Radesman. Itu kawan saya. Jadi 2015 kita yang berangkat ke istana. Nah, di situ kita dapat merasa ini kan, merasa apa namanya tuh? Merasa kecil rasa saya. Saya cerita dengan kades-kades yang lain. Cerita saya. Masalah PAD desa. Rupanya kita tidak punya PAD desa. Saya cerita-cerita, maka saya dapatlah ilmu tadi itu bagaimana membentuk BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah, dari situ saya pulang 2015, 16 belum, 17 saya mulai membangun BUMDes untuk Provinsi Jambi. Nah, disitulah kita mulai memainkan masyarakat tadi, bagaimana kita gotong royong bersama dulu, kita ajak dia berkomunikasi, kita kasih terapan-terapan. Ya, sebenarnya apapun yang kita buat pertama itu agak susah. Sebab masyarakat kan belum lihat hasil. Sekarang kalau dia sudah lihat hasil, ya jelas, ya sudah mudah kita atur. Nah, di situ. Tadi kan Bapak bilang dari dana desa gitu Pak ya, Iya. untuk meningkatkan pendapatan asli desa gitu ya. Nah, kalau untuk dana desa ini berapa persen Pak yang dikucurkan untuk ini pariwisata di Pentagen ini Pak? Dulu 2017 kalau untuk BUMDes itu di Kabupaten Kerinci itu dari PMD-nya menganggarkan 2.500.000 untuk pembentukan BUMDes. Pak. Berapa? 2 juta? 2.500.000. 500. Nah. Itu menurut Bapak cukup? Udah cukup. Kurang Pak ya? Nah, waktu itu saya melanggar peraturan kabupaten. Heeh. Saya melanggar. Saya bilang dengan Pak Kadis Kabupaten, PMD, Pak, saya melanggar peraturan Bapak. Pokoknya tahun ini seluruh fisik untuk desa saya alihkan ke Taman Pertiwi. Sebab kenapa? Saya baru pulang dari Jakarta loh Pak, dari istana. Kata Pak Presiden, kalau desa tidak bisa memanfaatkan dana desa,
Seandainya dana desanya habis, rugilah suatu desa. Saya dengar sendiri nih. Di ruang kantor kementerian, saya dengar. Nah, makanya dana desa tadi itu harus diefisienkan, direalisasikan kan? gitu Ya. Nah, makanya saya berani, walaupun bertentangan dengan peraturan kabupaten kita. Sebab kalau pembentukan BUMDes 2.500.000 ya tidak cukup lah. Cuman untuk buka gerai aja 1 kali Pak ya. Tidak cukup. Tapi itu dari papan. Iya, tidak cukup. 2.500.000 juga nggak cukup. Nggak cukup Pak ya. Saya bilang, Pak Kadis, ini 2.500.000 untuk apa? Untuk pembentukan BUMDes bisa cukup. Tapi kalau untuk membangun BUMDes ini tidak cukup. Saya melanggar. Kata saya, mau dihukum silakan kalau nanti saya melanggar peraturan Bapak. Ternyata tidak. Saya anggarkan waktu itu 400 juta. Saya datangkan alat berat. Saya kerok semua. Kita kan wisata buatan. Iya. Ya kan? Nah, setelah itu, begitu kita buka 1 tahun itu sudah mendapat 400 juta. Wah, keren. Kembali modal kan? Balik lagi modalnya. Masuk ke BUMDes. Sekarang sudah berputar. Dia sudah membangun sendiri. Siapa yang beruntung? Saya. Bukan. Desa yang beruntung. Keren. Ini kalau kita ngelihat pemikiran dari Pak Usman Bagawa ini bukan kaleng-kaleng gitu Pak ya. Tapi background pendidikannya apa sih sebenarnya Pak? Sebenarnya kita ini saya bilang, saya sering juga dipanggil jadi narasumber kan. Saya bilang begini, saya S3. S3. SD, SMP, SMA. Tidak lebih. Jadi kalau saya jadi narasumber, saya lihat di bawah yang S1, S2, S3 itu saya pisah-pisahkan dulu. Yang tamatan SMA sebelah sini, yang S1 sini, ya, S2 sebelah sini. Kenapa? Yang S2, S3-nya, S1, S2, S3-nya tidak boleh bertanya. Yang boleh bertanya seliting dengan saya, yang mana tamatan SMA. Nggak bisa kita jawab dong. Iya. Kalau yang sarjana susah mau kita jawab. Pintar dia dari kita. Tapi kalau ngelihatnya Pak, walaupun tamatan S3 gitu ya, tapi pemikirannya memang kayak profesor beneran gitu Pak ya. Tapi ada pelatihan-pelatihan atau coaching apa yang pernah Bapak ikutin gitu Pak? Atau mungkin Bapak ada kebiasaan apa sehingga Bapak tuh pemikirannya itu luas banget gitu loh Pak? Sebetulnya begini, kalau pelatihan tentang itu tidak ada, terus terang. Saya cuman memakai daya hayal. Imajinasi. Nah, kalau kita pejamkan mata, bagaimana indah itu. Nah, coba pejamkan mata kalian. Bagaimana indah itu. Nah, kata bayang indah itu. Tidak satu pun mata kita ini tidak mau memandang yang indah-indah. Betul kan? Iya. Nah, benar juga ya. Jelas. Nah, disitulah saya jabarkan indah itu apa. Dalam keindahan itulah kita bisa mendapat uang. Untuk mendapat uang itu bagaimana? Keindahannya kita jabarkan. Makanya kita berinovasi terus. Tidak boleh. Inovasi tahun ini tidak bisa kita bawa tahun depan. Tahun depan itu sudah lain lagi inovasinya. Umpamanya, kalau tahun ini celana kita kecil di bawah, kemungkinan tahun depannya besar di bawah. Tidak bisa lagi. Makanya berinovasi lagi. Makanya kita membutuh daya hayal yang tinggi. Jadi harus pejamin mata ya Pak ya? Mata. Coba pejamkan mata. Bayangkan. Okay. Coba. Saya pejamin dulu Pak ya? Iya. Malah tidur saya Pak. Jadi istilah saya dulu, kalau begitu kan, orang yang banyak tidur itu adalah orang bodoh. Oke. Jadi nggak usah banyak tidur Pak ya? Banyak berbuat. Bukan berarti itu jangan tidur maksud saya. Iya. Kamu tidur boleh, tapi daya hayalnya jangan tidur. Oh gitu. Keren. Tidur kamu boleh 24 jam, tapi daya hayalnya jangan tidur. Tetap berputar terus dia. Kalau kita kan tidak sampai kita ke provinsi, kalau daya hayal kita rendah. Jadi kan? Bapak ini tidurnya sambil ngayal gitu Pak sambil menghayal. Makanya nyampe ke provinsi dan juga sempat ke Istana Negara gitu Pak ya? Sempat ke Istana Negara.
Nah, sekarang kan sudah melihat desa Pentagen ini kan sudah menjadi sebuah desa yang maju, yang bagus, yang keren ya Pak ya. Ada wisata, terus juga ada beberapa aktivitas-aktivitas yang bisa disentuh langsung sama pendatang gitu Pak ya. Nah, nanti yang Bapak harapin lagi untuk melanjutkan ini semua kepada generasi-generasi berikutnya yang ada di desa Pentagen itu gimana Pak? Nah, itu yang saya harapkan. Saya telah menyarankan kepada generasi-generasi muda, kamu harus melanjutkan prestasi. Jangan kamu stop. Saya sekarang membuat untuk kamu. Setelah itu saya tinggal. Saya serahkan dengan kamu generasi muda ini. Berinovasilah kamu yang akan datang. Jangan kamu berpikir itu lain. Saya bekerja keras tapi orang dapat. Itu jangan. Itu bukan sifatnya pemimpin. Kalau sifatnya membangun, sifatnya pemimpin itu kita buat. Jangan kita pikir hasilnya untuk siapa, itu jangan. Itu telah kita sarankan kepada anak-anak generasi kita. Insya Allah pemuda-pemuda kita itu sudah mulai dia mau kerjasama. Contohnya yang apa namanya itu, yang pengurus itu anak-anak muda semua. Nggak ada yang tua-tua, nggak ada. Jadi ada regenerasi gitu Ya, Pak ya. regenerasi. Seandainya mungkin ya Bapak sudah purna tugas gitu Pak. Iya, kita udah. Nah, kita dulu jadi kepala desa kan cuma 6 tahun, 14 sampai 2020 habis. Sekarang kayak kita sudah menjadi tokoh masyarakat, nggak ada lagi. Tapi Bapak tetap aktif untuk memantau perkembangan desa. Wah, pasti, Pak, tetap 24 jam itu kita memikirkan bagaimana desa ini bisa maju dan berkembang. Bayangannya desanya ke depannya kan sekarang udah bagus nih. Nah, bayangan Bapak ke depannya desanya nih bakal apa lagi sih inovasi-inovasi yang bakal cetuskan gitu, Pak? Ya, kalau bayangan kita ke depan ya, kita harus mengharapkan desa ini menjadi desa desa digital. Nah, kenapa? Semakin cepat informasi masuk, itu semakin cepat ilmu datang. Ya kan? Dulu tahun-tahun 60-an, ya kan? Itu kita lah informasi dari pusat kan terlambat. Informasi provinsi ke desa kan nggak ada. Kenapa? Digitalnya tidak ada. Kalau sekarang kan cepat. Iya. Tek, udah nyampai di Pentagen. Iya. Tahu ini siapa? Ini siapa? Nah, itu harapan saya. Baiklah. Satu kata pesan untuk warga desa Pentagen. Apa, Pak? Satu kata aja, Pak. Iya. Tidak ada orang yang tidak berhasil kecuali tidak mau. Oke, tidak ada orang yang tidak berhasil kecuali tidak mau. Keren. Kata mutiara dari Pak Usman Bagawi ya, bukan satu kata tapi satu kalimat guys. Luar biasa, semoga semakin maju lah Pak ya, untuk desa Pentagen Pak ya, dan juga semakin ramai orang yang berkunjung ke sana karena semakin ramainya pendatang, semakin ramainya juga wisatawan yang datang ke sana, ekonominya juga semakin mutar gitu Pak ya, kesejahteraan masyarakat juga semakin terangkat. Terima kasih Pak Usman Bagawi. Namun di akhir segmen ini Pak, kami minta sama Pak Usman Bagawi ucapkan terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Bapak lihatnya ke sini tapi gayanya gini Pak ya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Coba Pak, silakan Pak. Terima kasih telah menyaksikan podcast Punyo Kito. Asik. Diajak berantem lu ya sama Pak Usman Bagawi ya. Terima kasih banyak dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama Pak Usman Bagawi. Tentunya semoga semakin banyak orang yang tahu apa saja potensi yang ada di Desa Pentagen. Gak usah jauh-jauh untuk berwisata karena di Jambi ini masih banyak sekali lokasi-lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi sambil melihat kearifan lokal yang ada di sana. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito.